semua, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi nih sama aku Inti. Di video kali ini aku mau bahas buat bunda-bunda yang pasca menyapih terus payudaranya kena mastitis. Nah, buat kalian gimana sih solusinya biar kita tuh nggak kena mastitis? So, stay tune terus ya. Jadi buat kalian yang udah lihat video aku sebelumnya, yaitu masalah gimana cara menyapih anak itu, setelah itu aku lakukan itu secara bertahap gitu. Supaya apa? Supaya kita itu nggak kena mastitis. Jadi aku tuh ngikutin saran dari ibu aku, gimana sih supaya kita tuh nggak kena mastitis. Ternyata orang-orang zaman dulu itu dia tuh menyapih anak tuh nggak langsung lepas, sehari langsung lepas gitu guys, tapi ada proses dan juga tahapannya gitu loh. Jadi berdasarkan pengalaman aku, karena aku kan udah ada 2 anak gitu. Jadi yang pertama itu aku kena mastitis karena aku nggak tahu gimana caranya supaya kita tuh nggak bisa kena mastitis gitu. Tapi untuk anak aku yang kedua ini, alhamdulillah aku nggak kena guys. Jadi alhamdulillah langsung biasa aja gitu. Karena aku menggunakan proses yang tahap demi tahap menyapihnya gitu. Jadi misalnya nih, aku sapih dia hari ini. Nah, kemudian dia pas malam nih rewel banget gitu ya. Rewel banget. Nah, itu kita kasih aja setiap dia pas rewel banget gitu ya. Pas malamnya aja nih. Jadi siang kita nggak usah kasih selama sehari. Kemudian pas malam itu pasti rewel banget. Nah, malamnya kita kasih aja, kasih gitu. Kemudian besoknya lagi seperti itu. Terus sebenarnya dia ini akan lama-lama terbiasa sendiri gitu. Karena apa? Karena sepanjang siang kan dia kan udah kayak orang puasa gitu ya. Jadi sepanjang siang kan dia nggak nyusu nih. Nah, kemudian kan kalau malam itu kan kadang rewel, kadang enggak. Kadang kita bisa ganti solusinya, kita bisa pakai dot juga bisa. Tapi kalau di anak aku ini dia tuh terus mintanya ASI. Nah, terus aku karena ada saran dari ibu aku seperti itu, ya udahlah, pas rewel banget gitu, rewelnya udah nggak ketahan dan ibunya juga udah lelah gitu kan, pas malam hari kita kasih aja gitu. Itu sih kalau aku ya, maksudnya kalau misalnya kita mau bisa kasih aja gitu secara bertahap setiap malamnya aja. Tapi seandainya bunda-bunda di rumah tuh nggak mau ngasih kayak gitu, itu kalian bisa pompa ya. Jadi misalnya babynya nih nggak rewel, nggak apa, tenang ketika disapih. Nah, bunda misalnya takut payudaranya kena mastitis, itu bunda-bunda harus sering-sering dipompa payudaranya supaya asinya tuh keluar gitu. Jadi yang aku lakukan itu karena tahap demi tahapnya seperti itu. Jadi kalau pas rewel banget gitu aku kasih, dan kalau dia nggak rewel itu aku kasih dot aja, aku kasih susu formula gitu. Jadi itu tuh lama kelamaan tuh ASI itu akan kosong sendiri bun. Jadi aku tuh baru tahu juga ya, ternyata tips dari orang-orang zaman dulu tuh seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah karena bertahap seperti itu, jadi ASI tuh lama-lama bisa kosong sendiri. Jadi aku nggak kena mastitis di periode yang kedua ini ya, anak aku yang kedua ini gitu bun. Kalaupun buat bunda-bunda yang sudah terlanjur kena mastitis karena udah berhenti secara total, memang gak mau ngasih gitu kan, ini juga ada caranya mengatasi payudara yang mastitis ya. Yang pertama ini rutin memompa payudara. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita nggak mau ngasih bertahap ke babynya, kita bisa pompa aja. Jadi yang penting tuh airnya dikeluarin gitu secara bertahap gitu ya. Kemudian yang kedua, sering lakukan pijat di area payudara gitu ya. Kemudian yang ketiga, kompres dengan air dingin. Yang keempat, menggunakan gaya lebih nyaman, jangan yang pakai yang berkawat kayak gitu, pakai yang biasa aja dengan bahan yang nyaman gitu ya. Kemudian yang kelima nih, misalnya udah terlanjur kena nih, kita langsung ke dokter, kita minta obat pereda nyeri gitu loh. Jadi untuk kasus
anak aku yang pertama itu aku memang mau menyapit itu langsung ke apotik. Jadi aku langsung nyari obat pereda nyerinya terlebih dahulu. Jadi setelah itu, setelah aku menjalani proses menyapit, jadi aku udah ada obat gitu. Itu untuk anak yang pertama aku pas kena mastitis ya. Jadi untuk anak yang kedua ini alhamdulillah karena bertahap seperti itu yang aku bilang tadi, jadi aku nggak kena mastitis gitu. Oke bunda-bunda yang di rumah, thanks ya udah nonton video aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya ya.